Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kelas 11 Teknik Elektronika Industri. Kembali lagi kita bertemu di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Dan pada minggu ini kita masih tetap membahas tentang bagaimana cara menerapkan rangkaian penghitung atau counter. Nah, di minggu yang lalu kita sudah belajar apa saja jenis dari rangkaian counter. Kemudian pada hari ini kita akan coba mengupas tentang bagaimana sih output-output yang terbentuk pada rangkaian up counter dan down counter gitu. Dan pada rangkaian ini kita lihat ada 4 output. Di masing-masing output ini mewakili satu register, dan satu register ini mewakili satu bit. Ini pada rangkaian binary up counter dan binary down counter kita lihat ada 4 output. Dan bagaimana cara output yang dihasilkan dari rangkaian ini, yaitu kita mengacu ke rumus atau persamaan yang sudah ditetapkan, yaitu di mana output register itu untuk membuat tabel kebenarannya adalah output register sama dengan 2 berpangkat n. Pada rangkaian yang tadi kita lihat ada 4 output, maka tabel kebenarannya adalah 2 pangkat n atau 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, pada tabel kebenaran kita lihat di sini menghitung dengan bilangan heksadesimal. Apa yakin kalian sudah belajar tentang bilangan oktal, bilangan heksadesimal, bilangan desimal, bilangan biner, bagaimana mengkonversi bilangan heksadesimal ke bilangan biner, ke bilangan oktal dan sebaliknya. Nah, di sini pada tabel kebenaran kita lihat karena tadi output registernya sama dengan 2 berpangkat 4 sama dengan 16, maka total clock di sini adalah 16, sebanyak 16. Tetapi kita di sini menghitung dengan angka desimal. Angka desimal dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk 10 ini diganti dengan huruf A. Seterusnya A, B, C, D, E, F. F adalah bilangan tertinggi pada angka atau bilangan desimal. Nah, pada clock yang pertama pada rangkaian binary up counter, kita lihat nilainya adalah 0. Maka bit yang pertama, bit yang kedua sampai dengan bit yang keempat, nilainya 0 semua. Terus kemudian kita naik ke clock yang kedua, bit yang pertama nilainya 1. Kemudian begitu seterusnya. Sampai dengan bit yang ke-16, maka nilainya semua dari bit yang pertama sampai dengan bit yang keempat adalah 1. Nah, sekarang kita lihat lagi ke rangkaiannya. Kita coba aplikasikan dan lihat hasil yang dikeluarkan dari rangkaian pada clock yang kedua, pada clock yang ketiga, pada rangkaian up counter. Rangkaian up counter kita lihat pada clock yang ketiga. Oke, ini clock yang kedua. Clock yang ketiga, L1 nilainya adalah 101000. Kita mengacu lagi ke tabel kebenaran 0100. Kemudian kita coba cek lagi di clock yang kelima. Di clock yang kelima yaitu nilainya 4, nilai heksadesimalnya 4. Tabel kebenarannya adalah 0010. 4. Nah, 5, 0010. Nah, jadi tabel kebenaran ini gunanya adalah sebagai acuan kita dalam membuat sebuah rangkaian binary up counter. Kemudian juga pada rangkaian down counter, ini berarti menghitung mundur. Pada rangkaian down counter ini kebalikan dari up counter. Kita lihat di sini bilangan penuh dari heksadesimal yaitu F berada pada clock yang pertama, nilainya adalah 1111. Nah, sekarang kita lihat. Kita coba simulasi pada rangkaian down counter.
Pada clock yang pertama nilainya 1, 1, 1, 1. Ini clock yang pertama. Kita coba ke clock yang ketiga. Clock yang kedua. Clock yang ketiga nilainya adalah 1, 0, 1, 1. Nah, nilainya sama dengan yang ada di tabel kebenaran 1, 0, 1, 1. Begitu juga seterusnya sampai ke clock 16, maka semua bitnya akan bernilai 0. Itulah sedikit penjelasan tentang rangkaian binary up counter dan binary down counter. Bagaimana hasil output yang dikeluarkan itu adalah kita dapat mengacu pada rumus yang telah ditetapkan, yaitu untuk output register sama dengan 2 berpangkat n. Jika ada 4 output, maka 2 dipangkat 4 sama dengan 16. Kemudian bagaimana jika outputnya ada 5? Jika outputnya ada 5, maka 2 dipangkat 5. Hasilnya adalah 32. Berarti pada tabel kebenarannya nanti ada 32 clock. Itulah mungkin penjelasan untuk pembentukan output pada binary up counter dan down counter. Semoga bisa dipahami. Semangat untuk terus belajar dan tetap melakukan kegiatan-kegiatan positif selama masa karantina di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.